Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizanul di Mimbar Fokus. Kali ini kita di kantor Mimbar Umum kedatangan tamu dari anggota legislatif kita di Jakarta, Bang Hidayatullah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Oke. Karena kita di Medan, aku panggil Abang ya. Oke. Kita harus tetap bangga dengan kampung kita ini. Gaya Medan. Gaya Medan. Jadi Bang, kan udah berapa tahun Bang ke Jakarta? Tahun keempat sudah Tahun ini, keempat. 2019. Berarti satu putaran Abang Jakarta ya? Ya, tahun depan kontrak habis. Ya, mudah-mudahan bisa lanjut. Teken kontrak lagi. Teken kontrak lagi. Kalau orang Sumut percaya sama Bang, Iya. kan masalahnya Insya Allah. trust ini kan. Iya. Nah, cuman itu dia yang jadi masalah kita. Bagaimana caranya Bang meningkatkan trust itu tadi? 4 tahun Abang di sana, apa yang udah Abang kerjakan? Iya. Itu yang ditanya orang anak-anak Medan sini kan. Iya. Nah, mungkin Abang bisa cerita dikit lah. Ya. Nah, di mana Abang, apa yang Abang kerjakan segala macam. Oke. Jadi masuk ke sana, biasalah macam rusa masuk kampung kan. Awak dari kampung Medan kan ke ibu kota. Kebetulan ditempatkan di Komisi 11. Oke. Keren itu. Oh ya, ngurusin uang negara inilah. Ribuan triliun. Jadi banyak yang kita dapatkan setelah kita ada di situ, kita melihat bagaimana negara ini dijalankan, kebijakan diambil. Juga termasuk gimana negara ini dijajah Bang ya? Iya, termasuk karena itu sudah dapat beritanya ketika ikut Lemhanas sebelum dilantik. Oke. Di situ disampaikan bahwa kita ini sebenarnya dalam posisi dijajah dalam bentuk imperialisme, dan antek-anteknya itu adalah sebahagian dari elit bangsa ini, dan boleh jadi yang sekamar satu kantor dengan Abang. Iya, yang boleh jadi Anda pun termasuk elit itu. DPR termasuk elit kan? Ya. Cuma kan kita nggak tahu siapa yang jadi betul. antek-antek itu. Dan waktu itu saya, ini apa provokasi atau soalnya Lemhanas yang buat. Kalau Lemhanas nggak mungkin lah nggak mungkin provokasi kan. Okay. Nah, tapi ketika dilantik terkonfirmasi memang aneh tuh kebijakannya, menterinya orang kita. Tapi kok menguntungkan orang lain, menguntungkan negara lain, menguntungkan Cina. Justru negara kita nggak mendapatkan apa-apa misalnya. Kurang kebagian lah ya. Yang nggak kebagian, ya. Tapi dapat, tapi yang pedasnya kali gitu ya. Jadi tempat saya itu dari mulai perencanaan, Bappenas, kemudian uangnya, kemudian pengawasannya, BPK, BPKP, dan dunia perbankan, BI, OJK segala macam. Jadi sektor keuangan negara inilah yang kita urus. Banyak counterpart Abang berarti ya? Wah, banyak. Ya bank semua, BI, OJK. Masuk menteri ya? Sri Menteri Mulyani. Bappenas, Menteri Sri Mulyani. Oke. Yang apa? Yang kemarin heboh lah. Iya. Dan apa ya, raja utang gitu. Ratu katanya. Ratu utang katanya gitu. Cuman ya kita kan belum bisa melihat hitam dan putihnya. Iya. Jadi Bang, selama 4 tahun Abang lihat di sana, apalah keuntungan yang Abang lihat bagi Sumatera Utara di sana? Nggak ada, dia berjalan normatif. Oke. Kalau dari sudut pandang kita, kita belum mendapatkan secara proporsional apa yang kita sumbangkan dengan kehebatan Sumatera Utara. Ada perkebunan yang luas, ada eksploitasi emas segala macam. Ada emas juga ya? Kita punya ada, memang ya. Kita. Orang pulau emas kok kita. Iya, jadi kita belum mendapatkan maksimal itu satu. Tapi kan ini kita bicara sistem ya secara nasional. Dan bagi kita orientasinya sih bukan ke situnya, lebih kepada rakyatnya gitu. Ya. Dan memang akhirnya setelah saya ikuti, pembangunan ekonomi kita ini memang pada akhirnya dinikmati oleh segelintir orang saja. Jadi itu bukan bohong ya? Bukan bohong. Ketemunya saya di sana. Kalau di sini kita dari jauh. Ketika di sana kita ketemu, benar bahwa tidak bisa dipungkiri ekonomi kita terus tumbuh. Iya.
Cuma pertanyaannya siapa yang menikmati pertumbuhan itu? Kalau kita hitung secara makro, Bang, semua bagus, Bang. Iya. Keren. Betul. Cuman begitu kita hitung secara layer per layer, baru kita nampak. Mungkin Abang udah lihat di situ ya. Disitulah baru ketahuannya bahwa kita tumbuh, tapi yang tumbuh siapa? Yang tumbuh siapa? Lalu ada, kalau di 2022 datanya justru orang miskinnya ada di kantong kemiskinan gitu ada 26 juta. Ya, jadi masa ekonominya tumbuh bisa ada orang miskin 26 juta? Itu yang pertanyaan untuk siapa? Lalu muncul angka berseliweran 0,02% penduduk Indonesia menguasai 50% kekayaan Indonesia. 0,02%. Iya. Berarti 2 per 1000. Iya. 2 per 100. 2 per 100, 0,2. Iya, 0,02 ya, 2 per 100. Iya. Wow. Kalau dibulatkan, berarti hanya berapa juta orang aja? Nah, itu sedikit. Kita 270 sekarang. 270 ya, nggak sampai 1%. Kalau dibulatkan 1%, itu menguasai 70% kekayaan Indonesia. 1%? 1% Indonesia, penduduk Indonesia menguasai 70%. Termasuk tanah? Iya, termasuk tanah. Jadi jangan heran kalau misalnya ada konglomerat kita punya tanah, HGU tanahnya itu melebihi luas provinsi. Bang, kalau kita hitung-hitung nih, kalau itu kan jauh sekali dari kata sila kelima. Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya kan? Bagi seluruh ya? Iya. Bukan bagi 0,02 ya? Iya, harusnya bagi seluruh. Nah, itu yang menjadi yang saya lihat dengan potensi Indonesia yang luar biasa, lalu dikatakan tadi seolah-olah macam diprovokasi di Lemhanas, ternyata setelah kita masuk, benar. Tapi, ini yang menarik Kang Markus betul ya Bang. Yeah. Kan Lemhanas sudah mengasih gambaran sama kalian bahwa kita dalam kondisi terjajah secara ekonomi. Tapi selama 4 tahun Abang di sana, apa yang Abang lihat? Perubahan apa yang rombongan Abang 4 tahun ini lakukan untuk membatasi kata Lemhanas tadi itu? Ya kita kan tentu berikhtiar lah untuk bagaimana menyampaikan bahwa ini harus diperbaiki. Itu dulu kan, kesepakatan itu dulu. Bahwa ini harus diperbaiki, nggak betul. Data-datanya lengkap kan. Misalnya pertumbuhannya tinggi, misalnya kenapa dinikmati segelintir orang? Karena pada saat bersamaan pertumbuhan yang tinggi diikuti dengan inflasi. Jadi apa gunanya bagi orang kelas atas sih nggak ada masalah inflasi itu. Tapi bagi rakyat kecil, menengah, ya nggak masalah lah Bang. Nah, itu makanya. Harta dia ikut inflasi pun nggak masalah sama dia. Iya. Nah, hartaku yang nggak ada. Oh, itu dia. Iya kan? Ya, jadi yang kalangan bawah ini, yang memang pendapatannya yang miskin itu, udahlah miskin, kena lagi inflasi. Inflasi itu kan maksudnya kenaikan harga-harga barang. Ya, dulu tuh tahun 70 misalnya ya, ini pernah saya dialogkan dengan kawan-kawan BI di resmi dengan Menteri Keuangan. Tahun 70 tuh 50 perak sekilo beras, sekarang sudah 14.000. Jadi masyarakat kecil tuh kerja keras banting tulang. 14.000 tuh yang kayak mana rasanya Bang? Ya kan? Iya. Kalau yang enak itu nggak dapat. Nggak dapat. Nah jadi masyarakat kelas bawah itu kerja keras untuk meningkatkan pendapatannya, tapi pendapatannya itu nggak ada artinya karena dibanding inflasi tadi. Pendapatannya itu, peningkatan pendapatan itu habis dimakan inflasi. Inflasi 5% misalnya. Iya. Pendapatan dia naik 4%. 4%, masih rugi 1%. Rugi 1% dia. Kalau dia 5% berarti jalan tempat. Dan akumulasi selama bertahun-tahun. Oke. Nah, jadi ribuan persen udah tidak kenaikan. Jadi itu. Harta dia yang sejuta. Iya. Tetap akan nilainya sejuta atau sejuta kurang sekarang? Kurang, pasti kurang. Sekarang kan? Iya. Sementara yang tadinya harganya yang punya harta 1 miliar, sekarang jadi berapa puluh miliar gitu? Akan meningkat. Oke. Nah, jadi itulah yang menyebabkan ya kebijakan negara ini sampai di mana keberpihakannya kepada masyarakat kecil. Kalau orang kaya, orang besar nggak boleh diurus. Nah, ini kan perlu orang itu dididik kayaknya Bang. Iya. Bagaimana setiap yang kecil itu bisa menggali potensinya? Apa yang dilakukan kalian di sana, Pak?
dia kan kita bicara sistem dulu. Oke, ya. Macam mana pun kita menggalinya, kan kita ada UMKM, mikro, kecil, menengah kita ajarin. Mereka kerja keras dan mereka umumnya pekerja keras. Tapi kerja kerasnya itu habis dimakan sistem. Katakan kita kalau cerita inflasi, Bang, ini kalau disimulasi misalnya, kan ada supply chain, rantai supply. Rantai supply. Kalau terjadi kenaikan harga, sesungguhnya siapa yang menikmati? Ini kita cerita yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang di atas lah. Nah, kan kalau kita belanja ke kios sebelah. Yang di atas terakhir dia naik 1%. Yang di bawah naiknya nggak mungkin 1% kan? Iya. Ke bawah lagi nggak mungkin 1% lagi. Artinya inflasi itu, kenaikan harga itu, kan ketika kita belanja ke sebelah, ke kios, kita merasa lahiriahnya dia yang menikmati. Tapi kan enggak, karena barang itu dia peroleh dari grosir. Grosir berarti yang menikmati? Tidak, karena dia ke distributor. Distributor enggak juga. Dia ke pabrik. Dia ke pabrik, berarti yang menikmati pabrik. Siapakah pemilik pabrik? Apakah ada rakyat kecil yang milik pabrik? Oh enggak, Bang. Pasti orang kelas atas. Kalau seandainya ini menarik, kalau aku tadi Abang udah bilang UMKM. Iya. Seandainya UMKM ini bisa, tapi perlu sekolah ya. Ya. Seandainya dia bisa berlaku seperti konglomerat, ya kan? Mulai dari kalau dulu ada one village, one product. Ya. Tetapi aku nggak lagi mikir gitu, tapi one cluster, one product. Ya. Sehingga UMKM itu punya rantai seperti yang Abang bilang tadi. Yang supply, kecil bergabung jadi besar. Ya, supply demand-nya dalam satu rantai yang tak terputuskan. Ya. Mungkin nggak itu? Sistem yang sudah terjadi itu yang nggak bisa, karena sekarang itu struktur ekonomi kita sebahagian itu sudah dimiliki oleh yang kelas atas ini tadi. Misalnya kalau kita gandum, mulai dari mana mainnya UMKM kalau yang terkait dengan gandum? Dari source sampai ke gula, di atasnya mereka. Jadi kalau terjadi inflasi, kenaikan beras, kenaikan gula, itu pasti ujungnya yang menikmati yang kaya ini akan makin kaya. Ya kalau sekarang di Indonesia punya 10 miliar misalnya, udah nggak bisa lagi jadi orang miskin. Taruh uangnya di bank, dia dapat bunga, kemudian uangnya nggak akan bisa hilang karena dijamin oleh pemerintah, ada lembaga penjaminan simpanan. Dari 2M cuma, Bang. 2M tapi boleh dipecah 5 ya? Boleh dipecah. Ya. Boleh dipecah 5. Dan itu aturannya jelas, boleh dipecah. Jadi artinya orang kaya itu dia nggak akan bisa. Sementara yang kecil ini sekeras apapun dia bekerja, pertama kan pendapatan dia itu harus untuk kebutuhan hari-hari. Anak sekolah makan sehari-hari, berobat, air, listrik, segala macam. Kemudian tambah pajak lagi. Pajak langsung atau tidak langsung. Yang ketiga dia kena inflasi. Jadi akhirnya yang bawah ini mereka kerja sekeras apapun, mereka akan jalan di tempat dan kecenderungannya makin menurun kualitasnya. Itu kalau pemerintah membiarkan begitu terus ya. Tapi ada satu hal yang aku pikir, seandainya kita jalankanlah Pancasila itu dengan baik dan benar, dan Undang-Undang Dasar kita jalankan dengan baik dan benar, aku cuma baca ya, Bang. Katanya kalau pemerintah dengan jujur saja mengelola pertambangan, rakyat Indonesia tanpa kerja pun bisa dapat gaji puluhan juta. Iya, 20 juta. Itu hitungannya itu betul. Nah, kenapa itu nggak bisa, Bang? Balik lagi, elit-elit pemimpin kita mikirnya ke rakyat itu atau ke jadi kacungnya global dan oligarki. Nah, kalau global kurasa nggak akan. Sederhananya gini, sekarang siapa importir gandum? Dilepaslah, jangan untuk 2-3 orang saja. Akhirnya setiap kebijakan gandum itu. Tapi kan ada aturan fair trade. Dalam aturan, semua aturan sebenarnya sudah ada. Tapi kan pelaksananya itu tadi. Pelaksananya yang tidak teratur. Tidak berpihak kepada. Akhirnya yang terjadi tadi supply chain-nya itu akan dengan inflasi akan menguntungkan yang kelompok oligarki. Bahkan dia berusaha untuk terjadi inflasi. Makanya jangan heran. Waktu pandemi misalnya, semua usaha kolaps. Yang di bawah. Iya, yang kelas bawah lah. Yang di bawah. Tapi coba lihat pembukuannya Indofood. Dia menguasai gandum dan turunannya sampai mie instan segala macam. Dia keuntungannya berlipat-lipat. Ya karena produksi jalan terus.
distribusi dan ini jalan orang terus. Harus beli, ya. Mereka harus beli terus di sini. Karena kan? demand nggak akan pernah berkurang sesakit-sakitnya apapun orang ya. Iya. Oke. Dan inflasi itu selalunya paling besar makanan. sumbangannya dari makanan. Iya. Sementara kalau ceritanya makanan, semua orang beli makanan. Iya. Kalau mobil mau naik 10 kali lipat, 2 kali lipat, nggak apa-apa. Yang kena tuh hanya orang kaya. Tapi itu pula jadi tanda tanya sama aku, Bang. Pintar-pintar ya 500 berapa orang kalian di sana? 575. 575 itu orang pintar-pintar semua. DPR ya? Tapi kan ada pernah anggota DPR juga, ketua komisi bilang ini semua tergantung kepada oh iya Pak. Toke. Pak Pacul ya? Iya. Jadi sebenarnya mengatur itu bukan kalau gitu, anggota DPR yang terhormat itu. Kalau gitu kalian nggak lagi lah bisa dibilang wakil rakyat kalau kayak gitu? Iya, persentasenya aja. Persentasenya? 10% masih wakil rakyat, 90% wakil. Nah persoalannya partai ini nggak apa-apa juga. Misalnya anggota DPR itu ada yang mengatakan dia wakilnya partai. Sekarang partai ini dia berjuang untuk siapa? Nah, kalau dia berjuang untuk rakyat nggak ada masalah. Tapi kenapa produk-produk DPR misalnya atau koalisi pemerintahan itu yang partai-partai itu kok dia tidak arahnya tidak ke rakyat ya? Arahnya kok kepada kelompok. Iya. Oke. Saya 87 udah DPRD Kabupaten, 87 ya, Orde Baru. Kita pernah ketemu kayaknya di awal-awal 90-an kalau kita ketemu ya. 87 tuh. Saya kan daerahnya Deli Serdang, Sedang Bedage, pantai. Ya. Dulu 87. Kalau saya kembali lagi semalam, kemarin, nanti besok datang lagi, gitu-gitu aja. Itulah yang tuh bayangkan tadi. Kalau dulu One Village One Product, aku ngelihat kawasan Abang Pantai tadi Abang cerita kan, ketika dia clustering satu cluster nelayan dengan pengolah, ya kan, sampai ke pasar di dalam satu kelompok seperti konglomerat melakukan bisnisnya. Jadi tidak ada lagi ikan yang keluar dari Bedage, ya. Tapi yang keluar sana produk kalingan ikan, atau produk olahan ikan yang lain. Kenapa nggak ada program seperti itu yang muncul dalam undang-undang perekonomian kita? Aturannya ada, kan kita dari dulu Menteri Koperasinya ada aja puluhan tahun dari dulu. Hasil kerjanya mana? Koperasinya mana? Koperasi mungkin. Koperasi. Orang Medan bilang koperasi. Koperasi. Jadi apa gunanya? Sekarang ada Menteri UMKM lagi. Mana UMKM-nya? Nggak bergerak. Itu sebetulnya yang kuharapkan. Jadi UMKM itu tidak lagi menjadi hanya slogan, tidak lagi hanya menjadi objek. Jadi selama ini kan Abang lah yang juga aktif. Ya objek politik aja. Betul itu. Iya. Ya kalau memang ada pembinaan, jangankan puluhan tahun ya sejak merdeka gitu. 10 tahun aja dibina itu pasti luar biasa perkembangannya. Nah, itu dia aku ngelihat, kurasa memang betul juga, walaupun mungkin hadisnya Daif ya. Belajarlah sampai ke negeri Cina ya. Di Cina itu sekarang begitu buka rumah, ada industri di situ. Industrinya supply chain-nya jalan. Ya kan? Sehingga begitu dia keluar dari kampung itu, jadinya kereta. Yang rumah ini bikinnya cuma ban, yang rumah ini bikinnya, tapi dia mengkait satu sama lain. Kenapa itu nggak bisa kita lakukan di sini, Bang? Balik lagi kepada itu terkait kepada kebijakan ya, kebijakan politik. Tapi investasi kita bisa bikin kayak gitu. Ya. Untuk investasi kok bisa kita bikin kayak gitu? Tetap ujungnya menguntungkan kepada yang kelas atas. Itulah aku bilang, untuk investasi kita bisa bikin sedemikian rupa, kita undang orang datang, dia boleh bawa orangnya, dia boleh bawa barangnya, dia boleh. Tapi yang untuk bagi rakyat cuma sebagai kuli aja. Tukang pel. Ya, kuli dan disalahkan ketika ada masalah. Dan ributnya tiap tahun soal UMP. Mau naik sedikit karena ada inflasi. Enggak, maksudku gini Bang. Kenapa pemerintah bisa bikin aturan untuk investasi sedemikian rupa teratur, ya kan? Tetapi untuk investasi dalam negeri, ya perkara kenyamanan kelompok kecil itu dia nggak mau berbagi. Dan mereka sudah punya lobby yang sangat kuat kepada pengambil kebijakan di negara ini. Jadi, ya kalau soal koperasi
kita kan punya Menteri Koperasi. Negara Skandinavia itu 60-70% negaranya itu ditopang oleh koperasi. Semua mulai dari perikanan, kehutanan. Itulah yang maksud tadi. Teorinya ada, prakteknya ada. Kan tinggal niru aja di sini. Satu kampung keluar dengan produknya sendiri, satu kampung kayak gitu kan. Karena mereka kecil bergabung kan jadi besar. Tapi sekali lagi kalau ini dijalankan, berarti kue yang selama ini dinikmati segelintir orang itu kan akan berkurang. Belum kenyang ya. Mana ada kenyangnya kalau manusia, Bang? Nggak ada kenyangnya, ini persoalannya. Jadi pemirsa, ternyata emang kalau kita pikir-pikir untuk memikirkan rakyat ini perut juga ya? Ujungnya ya? Ujungnya? Iya. Rakyat lapar, yang sana lebih lapar ternyata gitu. Jadi, Bang, kan kita udah lihat fakta seperti itu. Ini 4 tahun, berarti Abang tinggal setahun lagi. Iya. Abang masih punya upaya nggak? Perlu power. Kan kalau memang saya ini setiap apa yang saya lakukan di sana, itu kan saya komunikasikan ke masyarakat. Walaupun pilihan saya tidak terlampau terbuka. Artinya semua ini hampir segala lapisan, saya omongkan ini semua. Karena kewajiban kalian ke konstituen kan masih ada. Kita jelaskan bahwa sebenarnya kalau kita hati kecil gitu bahasanya ya, ke kawan-kawan partai lain sekalipun, mereka bisa memahami itu. Tapi untuk dijalankan itu perlu kekuatan. Nurani masih ada ya? Nurani masih ada. Walaupun akhirnya... Pemirsa ingat itu, Nurani masih ada. Nurani masih ada. Tapi Nur Aini lebih menarik rupanya. Jadi kita dihadapkan dengan bahasa-bahasa klise itu, sebenarnya mereka paham. Selalu misalnya kawan-kawan BI mengatakan, kita tuh sukses kok menjalankan tupoksi kita, stabilisasi nilai rupiah, stabilitas nilai tukar. Saya tanya sederhana, kalau dulu harga beras 50 perak sekilo, sekarang 14.000, itu dikatakan stabil, yang namanya harga naik itu yang mana, saya bilang. Kan nggak bisa dijawab. Kan naik dari 50 ke 14.000, tapi bahasa mereka itu stabil. Stabil naiknya. Dulu 250 perak, $1, sekarang udah 15.000. Kalau nggak salah gini Bang, ini dari nenek-nenek punya aku dapat ini ya. Mungkin masih salah. Dulu katanya, kalau orang zaman dia mau naik haji, itu cukup dengan 33 gram. Iya, emas. Sekarang juga segitu juga. Itu stabil, Bang. Iya. Emasnya stabil. Tapi nilainya, rupiahnya yang turun. Dulu saya pernah. Berarti nilai yang dibilang itu nggak stabil dong? Iya, namanya kan. Tapi dia bilang stabil. Tapi faktanya kan kalau dalam kacamata awam, dolar 250 perak menjadi 15.000 kan namanya nggak stabil. Itu namanya dolar naik harganya, rupiah turun harganya, kan itu. Tapi nilai naik turun itu nggak ada dalam bahasa rezim ini. Yang ada itu adalah stabil. Nah, yang inilah yang berbahaya, itu memang betul stabil bagi orang yang menengah atas. Paham aku, Bang. Karena bawah mati. Nggak paham sekali aku. Memang hal yang paling stabil di dunia ini cuma satu, Bang. Perubahan. Ini sensitif nih bahasa perubahan. Sorry, nggak itu maksudnya, gitu ya. Tapi memang itu ya, stabil kan. Selalu terjadi perubahan. Dan itu dianggapnya wajar ya. Walaupun perubahannya turun. Iya. Ngeri kali ya. Saya sampaikan lagi, kita search saja. Mata uang terburuk di dunia. The worst currency in the world. 10 besar. Kita tuh nomor 5. Ya, tahu. Aku malu cerita itu. Jadi di mana stabilnya? Gitu? Itu makanya mau dihilangkan nol-nolnya itu. Nolnya renumerasi. Bukan redenominasi kan? Kalau hanya hilangkan nol, artinya dengan sistem yang seperti sekarang ini, 20 tahun akan datang kita redenominasi lagi. Hilangkan lagi nol gitu. Karena sistem kita ini kan rupiah terus melemah, nilainya terus turun, dibanding mata uang asing juga nilainya terus melemah. Nah, kalian kan sebagian dari total kebijakan moneter, currency dan segala macam ya. Tentu ada dong yang kalian ajukan atau yang kalian pikirkan di Komisi 11 dan di DPRD dan MPR secara menyeluruh, termasuk anggota DPD kita, tentang untuk menjaga itu.
ini kan bicaranya sistem ya, makanya kan partai-partai itu. Nah, karena kalian sebagian dari satu. Ya. Jadi kalau belum sampai sistem besarnya gitu, saya tuh berpikir gimana caranya, kan tiap tahun tuh kita menyepakati tingkat inflasi. Yang tadi tuh apabila disepakati, berapapun tingkat inflasi itu pasti pada akhirnya akan dinikmati oleh yang paling atas, produsen kan. Wah, ini yang gawat nih, Bang. Ternyata jadi, kata-katanya hanya sepakat, pemirsa. Iya. Angka-angka itu ternyata perdebatan itu ya. Ngeri. Jadi kenapa kalau memang angka itu bisa, kalau yang sedang berjalan ini kan inflasi itu 3% plus minus 1. Jadi range-nya antara 2 sampai 4. Ya. Karena 3 plus 1, 4, 2. 3 minus 1 atau 3 plus 1. 2. Okay. Jadi 2 ke 4. Kenapa kita tidak? Karena ini kan yang paling berat menerima hantaman inflasi kenaikan harga itu adalah kelas bawah. Ya. Kenapa kita tidak bicaranya 0%? Okay. Nggak usah lah mulu-mulu harga turun gitu. Kalau Tritura dulu kan turunkan harga. Oke, kita nggak usah cerita turun harga. Stabilkan aja ya? Stabil aja. Inflasi itu kalau nggak ada kan berarti harga tetap terus. Oke. Itu saja pun berat. Kita kalah lah. Oke. Kalah suara. Nah, kira-kira begitu. Ngeri juga ya kalau kalah suara wakil rakyat daripada suara pemerintah. Karena kan pemerintah didukung koalisi. Oh. Nah, kan di situ perdebatannya kan di situ. Oh, ternyata sistem koalisi ini membawa hal yang mudarat dong. Ya, harusnya DPR itu kan di negara presidensial nggak ada istilah koalisi. Karena DPR itu tugasnya mengawasi. Mana ada koalisi? Tiga itu tugas. Mengawasi, budgeting, sama legislasi. Bagaimana kalau dia berkawan sama koalisi itu artinya berkawan sama pemerintah. Hilang dong tugas legislasinya, tugas pengawasan. Budgetingnya juga ngikutin kata di atas. Kata di atas. Kontrolnya ngikutin kata di atas. Makanya nggak ada harusnya dalam sistem presidensial ini koalisi. Karena DPR itu dia harus berada pada pihak pengawas. Tapi abang kan dari PKS sendiri berkoalisi juga, Bang. Enggak, kita kan oposisi. Kita oposisi sama Demokrat. Oh, dalam posisi 9. Ini. Tapi dalam membentuk kepemimpinan baru, kalian berkoalisi nih, koalisi untuk akan datang. Itulah tadi yang kebablasan itu tadi. Tapi tetap saja PKS sudah pernah dulu koalisi sama SBY. Tapi kan begitu naik minyak, kita protes. Akhirnya diberhentikan menteri kita satu. Yaitu konsekuensi DPR itu memang nggak ada koalisi. Dia memang kerjanya ngawasin. Dia digaji besar untuk ngawasin. Jadi kalau aku ngikutin pemberitaan di media massa maupun di medsos, Bang, memang kepercayaan kawan-kawan terhadap kalian wakil rakyat itu agak down. Oh, jatuh. Kenapa? Karena dalam framing yang muncul, kalian tidak lagi memposisikan diri sebagai wakil, tetapi kalian udah memposisikan kami adalah bagian dari pengelola, ya kan? Sehingga kami yang harusnya dihormati, bukannya kalian yang menghormati rakyat lagi gitu. Nah, minimal untuk kondisi seperti itu, paling tidak kekuatan oposisi ini ditingkatkan. Kalaupun tidak berbalik misalnya untuk bertarung masalah ide, minimal oposisi yang seperti sekarang ini terlampau jauh kekuatannya. Nah, harapan saya rakyat itu kan kayak di Amerika nih, cerdas dia, sehingga kekuatan antara yang memimpin dan yang oposisi itu berimbang, sehingga dinamika itu berjalan. Gitu. Itulah sebetulnya yang kami harapkan sama kalian 34 wakil kami di Jakarta, ya, 30 di legislatif, 4 dari DPD, ya kan? Walaupun DPD itu bukan bukan senator, tapi minimal bisalah berlagak seperti senator, mensuarakan. Sebenarnya yang oposisi sudah bersuara. Kalau mau dinilai secara jujur, suara-suaranya substansial. Tapi kalah kecil aja. Kita cerita sesuatu yang substansial kepentingan rakyat, misalnya, kawan-kawan yang lain cukup nyanyi-nyanyi aja, nggak kedengaran suara cuman kita. Gini, Bang, kadang-kadang kancil itu bisa menang lawan singa, lawan harimau, Bang.
rakyat masih berharap seperti itu. Iya. Dan sebenarnya inilah kita informasikan semua ke masyarakat. Memang bukan perkara kita sebagai oposisi, bukan perkara PKS, bukan perkara partai, tapi memang kehidupan demokrasi itu dinamikanya akan positif kalau ada keseimbangan antara koalisi dan yang berkuasa dan yang DPR. Kalau gitu, eksekutif legislatif. Kalau gitu kita agak lari dari cerita ekonomi nih. Presidensial threshold harus dilepas. Semua bebas gitu. Kalau kan ada putaran kedua. Kalau presidensial threshold 0, berarti semua orang-orang yang punya potensi itu bisa tampil. Ya. Dan antara oposisi dan itu juga akan berimbang, bisa tercipta perimbangan itu gitu. Tidak seperti sekarang. Ini menarik, semua Bang. Serba dibatasi. Nah, sekarang untuk Sumut sendiri, aku sih kembali tetap pengennya ke kampung kita ini, Bang. Makin hari ku tengok, makin nggak ada pedulinya orang Jakarta tuh sama Sumut ini. Ya, kemarin di mana aku lihat di video di medsos, yang mobil lewat jalan nasional kita terpuntang-puntang, ada yang mau terbalik gitu, Bang. Apa nama kampung itu? Bukan naik latong. Apa itu? Saya pun lihat itu. Sedemikian tegakah orang Jakarta itu sama kita yang memberikan duit sedemikian banyak? Jadi ini memang ada kesalahan sistem kita di negara kita, dan itu sudah disadari sebenarnya kawan-kawan anggota DPR. Undang-undang 3 apa? Keuangan daerah, pusat dan daerah. Jadi kesalahannya itu sekarang tuh sudah terlanjur, Bang. Pembangunan itu heavy-nya di Jawa. Jadi ketika dipakai rumus apapun untuk membagi APBN, dia pasti akan lebih Jawa sentris. Sebenarnya Sumatera Utara dapat bagian, cuma persoalannya problem yang ada itu lebih besar ketimbang jatah yang didapatkan. Kalau itu yang problemnya. Dan ini kalau dibiarkan, karam Indonesia. Karam. Tahun depan? Nah, makanya putaran depan, bagaimana? Inilah yang harus kita sadarkan kepada semua pihak, bahwa tidak boleh lagi pembangunan yang model seperti ini. Pembangunan harus merata. Supaya kapal ini jangan miring sebelah. Sumatera udah lumayan lah, sesudah Jawa kayaknya Sumatera. Itu memang pun, dari populasi sih sesuai ya, sudah Jawa, Sumatera. Cuman itu tetap kurasa sesuaikan lah. Dari mana sumber duit, kembalikan ke sana. Nah proporsionalnya itu yang kita harapkan. Sebenarnya ada juga. Jadi uang kebun. Berani nggak kalian bersuarakan itu nanti? Sudah dan kita minta di apa kan di waktu pembahasan terakhir undang-undang P2SK tentang pajak, kita minta kebun itu. Tapi kan sekali lagi kalau itu dijalankan terganggu nih kepentingan Jawa sentris tadi tanpa disadari, akhirnya nggak diterima tuh. Aku kemarin ke Jakarta, Bang. Aku rasa agak aneh memang kita sebagai orang sini. Di sana bisa pula jalan tol berlapis. Ya kan? Sampai 5 lapis. Enggak, yang jalan tol ke Kerawang. 2 lapis, apa tuh namanya nggak jelas itu kan. Yang kalau naik di atas kayak naik kuda gitu. Saking gujulak-gujulaknya. Nah, kita di sini Trans Sumatera aja sampai sekarang nggak nembus. Gitu. Ya karena itu tadi karena sudah pusat pertumbuhan ekonomi itu di Jawa, maka memang otomatis dia akan meminta ketika dibagi. Nah, sekarang enak aja lagi seorang menteri ngomong dia mau nembuskan kereta cepat sampai ke Surabaya. Ya kan? Trans Sumatera Railway yang diagendakan juga harusnya udah selesai. Udah hilang ceritanya. Nggak ada lagi. Yang mengarah ke Aceh itu udah nggak tahu lagi. Udah putus-putus lagi. Jadi uang udah keluar. Nggak bisa dilanjutkan mencari uang lagi gitu. Nah, sebenarnya itu balik lagi ya kekompakan lah, paling tidak Ada nggak upaya kalian gitu misalnya? Gubernur 30 kan, DPD itu. Kalian kan bisa melobi-lobi kawan-kawan legislator dari provinsi lain di Sumatera. Ada nggak ide-ide seperti itu?
mentah dia, karena kan ini semua akhirnya wakil partainya itu yang jalan, yang dominan, nggak berani juga. Kalau kita sih siap, tapi yang kawan-kawan lain kan partainya itu misalnya ada partai yang semua partai hampir ya dominan itu kan di Jawa. Apa berani mereka tiba-tiba kebijakannya tidak memihak ke Jawa, habis pemilihnya kan? Itu juga kan jadi persoalan. Ya rasional dari segi politik ya, tapi walaupun hasilnya tadi akhirnya kue pembangunan itu nggak pernah proporsional gitu. Kok kayak masih kayak tahun zaman kuda juga aku rasa ya. Yang tapi saya bilang tadi kesadaran itu udah muncul. Ini beberapa tahun lagi kalau dibiarkan karam ini. Iya, negara ini. Abang bilang kesadaran ini udah muncul ya kan. Tapi dia nggak bisa bangun. Iya. Berarti dia nggak sadar-sadar. Ya kesadaran mana ya? Masih pening-pening ayam gitu. Pening-pening ayam. Kayak orang baru bangun tidur kata anakku. Iya, baru bangun tidur gitulah. Jadi belum sepenuhnya kan kita ngobrol kan. Oke. Tapi tentu ada cara lain yang kalian lakukan dengan konstituen minimal. Terutama untuk UMKM yang jadi basis, kalau nggak salah Bang juga ya, pengurus sebuah ngurusin itulah UMKM. Gerakan UMKM. Iya. Bisa nggak kita mulai, oke, kita nggak bisa jalan ngurus dengan gaya sentralistik Jawa dan segala macam. Yang kita harapkan dengan tumbuhnya secara parsial tapi gerakannya masif di daerah, kekuatan ekonomi kecil tapi pasti gitu. Nggak bisa. Sistem ini nggak memungkinkan UMKM itu tumbuh. Dia hanya sekadar survive saja. Contoh yang sederhana, nggak bisa dia tumbuh. Sakit kali ya tipu dengar ya? Sakit. Coba tanyain tuh sama orang bank. Kalau makin besar abang punya perusahaan pinjam, makin rendah bunganya bang. Ya. Makin ke bawah, makin tinggi. Ya. Kapan bangkitnya? Belum lagi dihantam inflasi tadi ya. Kena bunga saja dia sudah. Itu bank, KUR. Dalam prakteknya KUR itu tetap juga harus meminta jaminan segala macam. Jadi ya, walaupun dia jaminan aset tidak, tapi jaminan panen ada. Sama aja lah. Ya, itu sama intinya kawan-kawan itu dibebani sesuatu yang dia tidak punya gitu. Akhirnya. Tapi kalau belajar dari Greman, balik cerita ke Yunus ya. Yunus. Bangladesh. Ketika gaya Greman itu dilakukan justru tanpa bunga, relatif ya, tanpa bunga atau tanpa interest yang tapi trust, membangun trust, kedua pihak terbangun dengan baik dan perekonomian dua pihak juga. Ya tadi harus sekaligus ya. Ini kan tadi sebenarnya kalau kawan-kawan UMKM itu kan pekerja keras. Kita contoh gampang lah gitu. Dia mau dapat berapa per hari? Orang UMKM ini katakanlah dapat 100.000 per hari, berarti kan 3 juta per bulan. Bagaimana dia meningkatkan usaha dengan kapasitas pendapatan 3 juta? Karena 3 juta itu, pendapatannya 3 juta itu untuk biaya hidup dia. Sekolah anak-anaknya, air, listrik, segala macam. Itulah yang aku bilang, ketika dia berkelompok, ya, nggak usah kita sebut koperasi yang akhirnya berkonotasi koperasi tadi, tapi dia berkelompok, usaha bersama atau apalah namanya, ini akan bisa menggulir dan menumbuhkan, walaupun lama, tapi pasti. Pertama, budaya itu tidak dipupuk ya di Indonesia, kerjasama itu. Egonya tadi tinggi-tinggi nih orang kita. Jadi kesabaran. Balik ke pendidikan lagi ya. Balik ke pendidikan. Memang untuk memutus. Cuma kan kita pendidikan itu dia lama. Ya. Tapi bagaimana dalam waktu yang dekat ini untuk menunggu pendidikan itu berhasil, kita kan harus atasi juga mas. Paling tidak meminimalisir gitu kan. Nah, sistem pemerintah sangat berperan. Jadi sistem ini mudahnya sistem bunga itu sistem Indonesia ini itu sangat merusak. Coba bayangkan kalau ada orang kaya uangnya dijamin dapat bunga, itu satu. Uangnya dijamin nggak hilang. Sementara orang yang minjam kalau gagal disita jaminannya. Jadi pasti yang bawah ini
Ya makin tertekan. Makin tertekan. Yang atas ini dia memang dijamin dengan sistem kita, dia nggak akan bisa jatuh. Dan pemerintah tidak akan pernah merubah sistem itu walaupun dia tahu masyarakatnya merugikan masyarakat kecil. Sebenarnya KUR itu, saya juga pertanyakan juga KUR, kenapa tidak dilepas saja KUR itu tanpa agunan misalnya. Asal dia gerak aja, usahanya ada, kasih aja. Toh KUR itu skemanya, seandainya itu macet, gitu. Asuransi. Ada asuransi. Terus apa yang ditakutkan gitu? Yang ditakutkan itu kekuatan UMKM ini bangkit. Itu sebenarnya yang ditakutkan. Oh. Kalau itu bangkit, berubah negara ini. Pemirsa, mengerikan ketika ada ketakutan terhadap bangkitnya UMKM masyarakat. Karena dia akan merubah juga konstelasi politik. Oke. Dia akan menjadi kekuatan yang tersendiri. Penyeimbang. Okay. Kan itu kelas menengah. Tapi kok aneh ya, kalau ada ketakutan terhadap masyarakatnya yang bisa menyeimbangkan apa kan menumbuhkan pergerakan ekonomi negeri. Harusnya kan memang tujuan negara itu kan meningkatkan kesejahteraan umum, kecerdasan bangsa. Sesuai dengan sebenarnya itu tujuan pemerintah itu sesuai hadir. dengan preambul ya. Iya. Tapi faktanya itu tidak dijalankan. Nah, ini Bang yang sebetulnya jadi tanda tanya tahun 2024. Kalau masih begini juga. Iya. Kalau rakyat masih apatis dan nggak peduli, bahkan tidak bisa memaksa wakilnya untuk bekerja dengan baik, itu rugi kita Bang. Rugi. Apa yang kalian janjikan itu Bang? Kita ini kan ada hukum alam ya. Nah. Kalau nggak jalan ini, kita akan mundur nanti. Tahun 98 itu kan nggak kita kehendaki. Ya. Kerusuhan tahun 98. Tapi itu kan akibat kesalahan kita menata negara ini, termasuk di bidang ekonomi tadi. Nah kalau ini dilanjutkan lagi, itu sejarah akan berulang. Akan terjadi, itu hukum alam gitu. Jadi memang nggak bisa negara ini hanya dinikmati oleh segelintir orang. Nggak bisa. Negara ini betul yang Founding Fathers itu mengatakan keadilan sosial itu bagi seluruh Indonesia, bukan bagi segelintir orang. Nanti akhirnya semua akan menderita. Jadi aku teringat memang agak, kalaulah kita ikuti betul kata Founding Father kita, dan kita nggak takut seperti mereka mengusir penjajah, mungkin kita akan bisa lebih kuat ya Bang. Maksudnya ada apa terlalu lupa? Trisakti. Satu dalam Trisakti itu yang sangat membekas di sini Bang. Berdikari. Iya. Nah itu yang kami harapkan sama kalian Bang di Senayan itu. Iya, bagi saya itu memang salah satu. Karena berdikari kita punya semuanya untuk berdikari kebaikan bagi seluruh bangsa ini. Menjaga stabilitas. Enggak 5 juta ton nikel apa? Iya. 5 juta yang diseludupkan itu. Bisa mana lagi berdikari kita? Sederhana aja, Bang, Medan aja lah ya. Medan itu PDRB kita 280 triliun. Medan aja 280. Kalau dibagi dengan jumlah penduduknya, udah hebat kali. Dapatnya rata-rata 112 juta setahun per orang setahun. Oke. Nah, sekarang persoalannya di Medan itu ada orang miskin. Artinya ada dinikmati oleh segelintir orang tadi. Jadi aku sih berharap cuma satu Bang. Karena lama kita bercakap, ya kan? Takut orang di rumah itu nanti begini kan? Iya. Aku cuma berharap tahun depan pandai-pandai kalian di rumah itu untuk memilih siapa yang mau kalian pilih. Ternyata, aduh, nggak bisa aku cakap, coba lah bayangkan tuh, ya kan? Seperti yang Bang Hidayatullah bilang, hanya sekarang hidayah Allah yang kita harapkan bisa muncul. Kalau nggak, hancur kita. Hancur. Cocok sama nama Bang rupanya ya. Petunjuk dari Allah. Ya kan? Ya. Jadi pemirsa, kita sudahi pembicaraan kita di sini dan kita nggak bisa ambil kesimpulannya, tapi simpulkanlah sama kalian sendiri. Kalau nggak kita, nggak sekarang, kapan
dan siapa lagi yang akan bisa menyelamatkan kita. Sampai ketemu lagi di Fokus Mimbar berikutnya. Assalamualaikum. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Aku itu